Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam seluruh siswa SMA Negeri 1 Cikatomas, terutama kelas 11 MIPA 1 sampai 11 MIPA 5 dan kelas 11 IPS 1 sampai kelas 11 IPS 2. Kita melanjutkan pertemuan yang kemarin. Kalian telah ditugaskan untuk mencari sel prokariotik dan sel eukariotik, lalu kalian mencari sebutkan organel-organel sel apa saja. Terus kita akan bahas juga nanti masuk ke organel sel yang pertama, yaitu membran sel. Di dalam sel prokariotik, kenapa kita perlu mempelajari sel prokariotik dan eukariotik? Apa manfaatnya? Kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Ada dua tipe struktur sel. Yang pertama ada sel prokariotik dan yang kedua ada sel eukariotik. Sel prokariotik itu artinya sel tanpa membran inti. Membran itu apa? Lapisan. Lapisan apa? Pada sel prokariotik itu tidak memiliki membran inti. Kenapa tidak memiliki membran inti? Berarti ada yang diselubungi oleh makhluk hidup tersebut, yaitu DNA. Di sel prokariotik tidak menyelubungi DNA tersebut, jadi langsung di luar tempatnya. Kita lanjutkan. Sel prokariotik berukuran 1 sampai 10 mikrometer. Kemarin sudah dijelaskan konversi berapa 1 mikrometer yang bisa kita lihat dengan menggunakan mikroskop. Materi genetik berupa DNA terletak di luar membran inti. Kenapa terletak di luar membran inti? Karena dia tidak memiliki membran inti. Contohnya apa? Sel prokariotik, yaitu contohnya cyanobacteria dan sel bakteri. Apa manfaatnya kita membahas sel prokariotik? Manfaatnya ketika ada seseorang peneliti yang ingin membuat vaksin, itu lebih simpel dengan menggunakan bakteri ketimbang dengan menggunakan inang, misalnya apa? Yang hewan misalnya menggunakan babi. Nah, sel bakteri ini dia strukturnya prokariotik. Ketika ingin mengambil DNA, itu langsung bisa diambil DNA-nya. Tidak harus membelah membran inti sampai harus mendapatkan DNA. Beda dengan babi. Babi itu sel eukariotik. Lebih sulit lagi ketika misalnya seorang peneliti ingin membuat sebuah vaksin. Karena tipe sel eukariotik yaitu sel yang memiliki membran inti, sehingga terjadi pemisahan antara inti sel dan sitoplasma. Sitoplasma itu cairan yang berada pada sel. Inti sel sering kita sebut juga dengan nukleus. Sel eukariotik berukuran 10 sampai 100 mikrometer. Materi genetik yang berupa DNA berada di dalam dan dibungkus oleh membran inti. Jadi si DNA-nya ini dibungkus oleh membran inti. Lebih sulit lagi untuk mendapatkan DNA. Dia lebih terselubung, gitu ya. Contohnya apa? Sel hewan. Yang tadi kita contohkan, kalau misalnya seorang peneliti ingin membuat vaksin pada sel babi, itu lebih sulit untuk mendapatkan DNA-nya karena babi itu menurut strukturnya yaitu sel eukariotik. Beda dengan membuat vaksin dengan inangnya, yaitu menggunakan bakteri. Lebih mudah untuk mendapatkan DNA-nya. Dan contoh yang kedua yaitu sel tumbuhan. Tapi ada manfaatnya juga. Kenapa Allah menciptakan manusia sebagai sel eukariotik? Adanya membran yang menyelubungi DNA. Apa manfaatnya, Pak? Manfaatnya yaitu ketika kita berada di tempat yang gelombang radionya tinggi, sehingga bisa merusak DNA tersebut. Nah, kalau misalnya Allah menciptakan prokariotik pada manusia, itu akan cepat rusak ke DNA tersebut, sehingga lebih cepat menghasilkan mutan-mutan pada manusia, gitu ya. Itu keuntungan dari sel eukariotik yang contohnya yaitu manusia. Struktur sel yang kedua yaitu
struktur sel ada yang hidup dan ada sel yang mati. Struktur sel yang hidup itu kita sebut dengan protoplasma. Apa saja organel-organel protoplasma? Yaitu mitokondria, nukleus atau inti sel, badan Golgi atau kita sebut dengan aparatus Golgi, RE itu retikulum endoplasma dan lain-lain. Pokoknya yang disebut dengan struktur sel hidup itu yang melakukan ciri-ciri kehidupan. Yang kemarin sudah dibahas apa saja ciri-ciri kehidupan. Struktur sel yang kedua yaitu struktur sel yang mati, artinya tidak mengalami ciri-ciri kehidupan. Dia tidak berkembang lagi gitu. Contohnya apa? Dinding sel pada sel tumbuhan. Sebutkan organel-organel sel. Tugas yang kedua kemarin kalian disuruh untuk mencari apa saja organel-organel sel. Yang pertama ada membran plasma atau kita sebut juga dengan membran sel atau kita sebut juga dengan plasmolema, sama aja. Yang kedua inti sel atau kita sebut dengan nukleus. Sitoplasma cairan yang berada pada sel, sitoskeleton rangka pada sel, ribosom penghasil protein, retikulum endoplasma, badan Golgi, lisosom, peroksisom, mitokondria dan sebagainya. Sebetulnya masih banyak lagi. Di tumbuhan ada dinding sel, di tumbuhan ada plastida. Makanya kemarin kalian saya suruh untuk mencari apa perbedaan sel tumbuhan dengan sel hewan. Pak, di pause. Ya. Ya, kita lanjutkan ke organel-organel sel. Yang pertama akan kita bahas yaitu membran plasma atau kita sebut juga dengan membran sel. Kita sebut juga dengan plasmolema. Tergantung apa yang kalian suka, yang enaknya apa. Membran sel itu memiliki struktur berbentuk fosfolipid bilayer. Apa itu fosfolipid bilayer? Artinya ada dua tampilan yang terbuat dari fosfolipid. Apa itu fosfolipid? Ada dari fosfat dan lipid. Lipid itu lemak. Lipid itu lemak. Dua tampilannya seperti apa, Pak? Ada yang terbuat dari lemak. Ini ada yang bulat-bulat ini terbuat dari lemak. Dan ada juga yang ekor yang tidak suka terhadap air. Nah, yang bulat ini bersifat hidrofil, suka terhadap air. Hidrofil suka terhadap air, suka air. Jadi kalau misalnya ada air, itu pasti nempel ke air. Sedangkan bagian ekornya, ini bagian kepala, bagian ekornya itu bersifat hidrofobia. Hidro itu air, berarti artinya tidak suka terhadap air. Tidak suka terhadap air. Kalau misalnya bagian ekor ini dia menyentuh air, nanti dia langsung membalik ke bagian kepala. Seperti itu. Makanya kita sebut dengan fosfolipid bilayer. Ada dua tampilan yang berbeda sifatnya. Ada hidrofil dan ada hidrofob. Ingat-ingat, fob itu fobia, tidak suka. Membran sel terdiri atas lipid atau kita sebut dengan lemak dan protein. Sehingga kita sebut kesatuan itu disebut dengan lipoprotein. Pak, mana yang terbuat dari lipid? Yang terbuat dari lipid itu bagian kepala dan pada bagian ekornya. Itu terbuat dari lipid, terbuat dari lemak. Ini terbuat dari lemak. Mana yang terbuat dari protein, Pak? Yang seperti membentuk huruf U ini. Harusnya dibedain warnanya ya biar kelihatan jelas. Lipid kepala dan ekor ini terbuat dari lipid, sedangkan protein yang berbentuk huruf U. Sehingga satu kesatuan ini kita sebut dengan lipoprotein. Lanjut. Protein pada membran sel ada yang terletak di tepi. Kita sebut dengan protein perifer atau protein ekstrinsik. Maksudnya gimana, Pak? Protein ini bisa terletak di tepi. Jadi nanti di sini ada serentetan fosfolipid bilayer. Ketika letaknya ada di ujung, maka kita sebut dengan protein perifer atau ekstrinsik. Karena kita gambar manual ini, jadi kita sulit untuk membuat gambar protein perifer atau protein ekstrinsik. Nanti minggu depan kita akan perlihatkan gambarnya yang lebih jelas gitu ya, yang lebih 3 dimensi. Protein yang kedua
protein yang menembus atau masuk ke dalam membran sel kita sebut dengan protein integral atau protein intrinsik. Yang mana yang kita sebut dengan protein intrinsik yaitu protein ini. Dia membentuk huruf U. Protein ini masuk kemana Pak? Ke membran sel. Mana yang membran sel ini Pak? Ini yang bagian kepala dan ekor. Dia masuk. Disebut dengan protein integral atau protein intrinsik. Yang ketiga ada istilah glukosa. Glukosa itu gula. Molekul-molekul gula itu bisa melekat pada protein. Protein yang mana tadi? Yang berbentuk huruf U. Ada molekul-molekul gula. Molekul-molekul gula itu ini ya, yang saya gambarkan bulat-bulat. Bulat-bulat ini dia menempel ke protein. Protein itu tadi ya. Gula menempel ke protein, maka disebut dengan glikoprotein. Mana glikoprotein? Gula menempel pada protein. Yang keempat ada istilah glukosa yang melekat pada lipid. Tadi lipid di mana? Bagian kepala ini terbuat dari lipid. Misalnya ada glukosa, molekul glukosa menempel pada lipid. Ini molekul glukosanya menempel ke lipid, maka disebut dengan glikolipid. Mudah mengingatnya? Ya. Yang kedua, yang selanjutnya, fungsi membran sel. Apa itu fungsi membran sel? Fungsi membran sel itu ada banyak ya, ada 3 yang saya bahas. Yang pertama ada sebagai pelindung. Membran sel kok saya tulis sebagai pelindung? Karena menurut saya membran sel itu terletak paling luar, sehingga saya sebut fungsinya sebagai pelindung. Pelindung apa Pak? Pelindung organel-organel sel yang di dalamnya. Yang kedua sebagai pengatur transportasi. Kemarin masih ingat ciri-ciri di ciri-ciri sel juga melakukan transportasi. Nah, si sel ini melakukan transportasi tapi dengan sifat selective permeable. Apa itu selective permeable? Tidak semua zat atau molekul bisa masuk. Biasanya hanya air saja yang bisa masuk ke membran sel tersebut ya. Dan yang ketiga yang saya ini sebagai reseptor atau penerima rangsang. Kita fokus ke fungsi yang kedua, pengatur transportasi. Seperti apa sih sel melakukan transportasi? Nah, transportasi sel itu ada 2 macam. Ada secara aktif dan secara pasif. Apa yang dimaksud dengan transportasi aktif? Transportasi aktif itu kalau misalnya dilihat dari ATP, ATP ini kepanjangan dari adenosin trifosfat. Artinya transportasi aktif itu memerlukan energi. Saya tulis di sini checklist. Dia memerlukan energi. Secara ATP atau dengan energi, kalau yang transportasi aktif itu pakai energi. Sedangkan transportasi pasif itu tidak memerlukan ATP, tidak memerlukan energi. Itu ya. Yang kedua, secara gradien konsentrasi. Gradien konsentrasi itu kepekatan suatu zat. Pada transportasi aktif itu dari gradien konsentrasi hipotonis menuju ke hipertonis. Sedangkan gradien konsentrasi transportasi pasif itu dari hipertonis ke hipotonis. Catatan, apa itu hipertonis? Hipertonis itu dari konsentrasi tinggi, sedangkan hipotonis itu dari konsentrasi rendah. Lalu kita yang ketiga dilihat dari arah. Transportasi aktif itu biasanya satu arah. Kalau mau masuk ke membran sel, ya masuk saja dan tidak bisa keluar. Sedangkan transportasi pasif itu bisa 2 arah. Artinya apa? Bisa masuk ke membran sel, bisa keluar juga dengan transportasi pasif. Bisa masuk ke membran sel dan bisa keluar. Seperti itu ya. Contoh transportasi aktif ada pompa ion, kotransport, endositosis dan eksositosis. Nah, besok kalian cari apa itu pompa ion, kotransport,
endositosis dan eksositosis. Yang saya jelaskan pada contoh dari transportasi pasif. Ada dua contoh transportasi pasif, ada difusi dan ada osmosis. Pernah mendengar itu? Difusi dan osmosis? Difusi adalah perpindahan zat terlarut. Zat terlarut itu misalnya apa? Bisa berupa gas, bisa juga berupa cairan. Ke pelarut. Pelarut itu biasanya berupa air. Dari konsentrasi tinggi atau saya tulis hipertonis ke konsentrasi rendah, hipotonis. Contoh difusi. Misalnya yang zatnya yang berupa cairan. Misal saya punya sebuah gelas, lalu saya isi air bening. Air bening ini sebagai apa, Pak? Sebagai pelarutnya. Nah, zat yang terlarutnya apa? Cair juga. Misalnya menggunakan tinta spidol ini ya. Misalnya tinta ini cair. Ini air bening. Tinta ini sebagai terlarutnya. Tinta itu konsentrasinya tinggi. Tinta ini konsentrasinya tinggi. Belum saya celupkan ke gelas ini yang sudah berisi air. Sedangkan air ini konsentrasinya rendah. Sehingga ketika saya teteskan, maka ini contoh difusi, perpindahan zat terlarutnya tinta ini konsentrasinya tinggi menuju ke konsentrasi yang rendah, air bening yang kita isi. Itu contoh difusi. Atau kalau misalnya kalian bulan puasa suka membuat air sirup dari marjan. Nah, sirupnya itu konsentrasinya tinggi, hipertonis atau terlarut, sedangkan air beningnya itu sebagai pelarut atau konsentrasinya rendah. Paham teori difusi? Itu difusi. Sedangkan osmosis artinya perpindahan pelarut ke terlarut dari konsentrasi rendah atau hipotonis ke konsentrasi tinggi, hipertonis. Bedanya kalau di osmosis itu konsentrasinya rendah ke konsentrasi tinggi, tapi dia melewati membran selektif permeabel. Apa itu membran selektif permeabel? Artinya yang bisa keluar masuk hanya air saja. Belum paham teori osmosis? Contoh, misal kalian ingin membuat air teh. Tapi air tehnya itu dengan menggunakan celup, ada teh celup gitu ya, yang menggunakan saringannya itu. Nah, itu contoh osmosis. Si tehnya itu sebagai pelarut. Pelarut yang ada di teh tersebut di saringan itu tidak bisa masuk ke air ini, ke air bening yang sudah terisi air bening di sini. Nah, saringannya itu sebagai selektif permeabel. Jadi adanya saringan pada osmosis itu ada saringan ketika kalian ingin membuat teh celup tadi, gitu ya. Intinya kalau di osmosis itu ada saringannya, sehingga sifatnya tadi selektif permeabel, hanya air saja. Betul nggak? Hanya air saja yang bisa keluar masuk ke saringan tersebut. Betul, karena tehnya itu nggak bisa keluar dari saringan tersebut. Itu contoh osmosis. Atau misalnya kalian ingin membuat saringan pada akuarium, lebih besarnya dengan menggunakan akuarium itu. Nah, si saringannya itu untuk kita sebut dengan osmosis. Atau di iklan suka ada istilah osmofilter. Sebetulnya itu adalah istilah biologi. Dari mana, Pak? Osmosis. Sebetulnya tidak menyebutkan filter juga sudah menunjukkan bahwa itu peristiwa osmosis. Seperti itu pertemuan kali ini. Mohon maaf terlambat dalam memberikan pelajaran kali ini. Harusnya sesuai dengan jadwal karena materinya banyak dan perlu pembuatan video yang agak lama. Segitu saja pertemuan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.